Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang tidak terbatas dicurahkan pada kita, sehingga kita tetap bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan itu kita digolongkan orang-orang yang mencintai Allah dan Allah juga mencintai kita. Amin. Shalawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia yang dipilih oleh Allah, Al-Mustafa. Ya, sebagai utusan Allah, sebagai Rasul terakhir. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi sesudah beliau. Ya, karena syariatnya sudah sempurna, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita juga mencintai beliau yang dipilih oleh Allah itu. Dan kita mudah-mudahan nanti akan dapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Pengajian kita dilanjutkan ya dalam surat Muhammad atau surat Qital. Ya, ini kalau kita bikin cepat ya ayat surat ini selesai. Tapi kalau tidak selesai juga tidak memaksakan, gitu ya. Kita mulai ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadhurrullaha syai'an wa sayukhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, sudah sering sekali kita menjelaskan kafir ya, orang yang hatinya tertutup, yang tidak bisa menerima cahaya petunjuk Allah. Ya, orang-orang kafir wasaddu an sabilillah, dan menghalangi dari jalan Allah. Wasyaqqur rasulah, serta memusuhi Rasul. Ya, kapan? Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Ya, Rasul sudah menyampaikan, sudah berdakwah, menjelaskan apa yang harusnya dilakukan seorang manusia, ya, menyaksikan keberadaan Allah dan langsung juga beribadah kepadanya, tapi mereka malah memusuhi Rasul. Ya, la yadurrullaha syai'an. Ya. Walaupun mereka itu mengganggu, memusuhi Rasul, Allah menegaskan, ya. Lan itu artinya tidak. Dan tidak itu berlaku seterusnya. Kalau saya sekarang mengatakan saya tidak makan, la akulu, itu nanti mungkin makan. Tapi kalau lan akula, itu artinya saya tidak makan seterusnya, gitu ya. La yadurrullaha syai'an, bahwa kelakuan mereka kafir, menghalangi jalan sabilillah, memusuhi Rasul, itu tidak mengakibatkan mudarat kepada Allah sedikit pun.
Ya, karena kekuasaan Allah tidak terpengaruh oleh hal-hal di luarnya. Kita rajin ibadah, Allah juga tidak tambah kuasanya. Banyak orang maksiat, Allah juga tidak kurang kesempurnaannya, gitu loh. Ya, jadi Allah tidak terpengaruh. Lain kita ini, ya, montore api-api keserempet, ngene wis cek. Ya, saudara kita yang mungkin kebanjiran, sekarang terendam di mana-mana itu ya. Itu bagaimanapun juga ada rasa susah kan gitu. Allah tidak mengenal itu. Ya. Kan sekarang hujannya sudah mulai banyak, di beberapa tempat mulai banjir ya, di Bandung, di mana-mana. Ya. Di Riau. Itu sampai puluhan kecamatan kalau ya, sampai puluhan kecamatan, dan banjirnya itu biasanya lama gitu ya. Surutnya itu tidak sekaligus. Malang banjir berantas beberapa jam sudah. Itu bedanya di daerah-daerah tertentu itu ya. Wasayuh bitu a'malahum, kemudian Allah akan menghapus amal-amal mereka. Ya, amal jelek bukan terhapus artinya nanti akan dihapuskan jelekan itu, enggak. Ya kalau gitu kan untung ya. Tetapi kalau mau bertobat juga bisa juga dihapus. Tapi di sini maksudnya menghapus tuh andaikan mereka punya amal baik pun itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebenarnya ada muqaddimah ya, pengantar dari apa-apa yang akan dijelaskan kemudian. Firman Allah ini yang artinya, saya ulang, sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi diri mereka, ya, orang kafir itu menghalangi diri mereka dari menerima petunjuk. Sudah membatasi diri, gak gelem manut karo Nabi Muhammad, itu sudah membatasi diri. Dan orang lain, ya, membatasi diri mereka dan orang lain, ojo melok Nabi Muhammad, ojo melok ngaji gitu. Ada juga kan orang yang begitu, ayo jagongan naik, ngombe-ngombe arak. Duh, itu dari zaman ke zaman selalu ada, dari tempat satu ke tempat yang itu tetap ada kelompok yang begitu itu. Dan menghalangi diri mereka dan orang lain dari jalan Allah, yaitu agama Allah, serta memusuhi Rasul yang agung, wasyakur rasulah. Dan sangat jelas ya, keagungan Nabi Muhammad, sangat jelas risalah kenabiannya dengan memeranginya ya, orang-orang kafir. Ya jelas kan Nabi Muhammad itu mengajak orang beriman pada Allah, jangan menyembah selain Allah. Ya, cara ibadahnya sudah jelas, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, itu sudah jelas semuanya. Ya, bagaimana anak harus hormat pada orang tua, semua kan jelenteh gitu ya. Ya, ibarat matahari di siang hari yang tidak ada mendungnya. Kalau sekarang mungkin karena musim hujan, matahari kadang-kadang tertutup mendung ya. Itu ajaran Nabi Muhammad begitu jelas, terang benderang ya. Bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, orang-orang yang menghalangi itu dan memusuhi Nabi, tidak dapat mengakibatkan mudarat kepada Allah sedikit pun ya. Saya beritahu, saya ulangi, Allah tidak terpengaruh sama sekali dengan ketaatan orang atau kemaksiatan orang. Allah tetap maha agung, Allah maha kuasa, Allah maha menghidupi, orang maha menyembuhkan ya, dan orang zat yang mematikan itu. Sebaliknya ya, Allah akan menghapus ganjaran amal-amal mereka walaupun secara lahiriah baik. Ya, suka sedekah. Ya, kaum muslimin puasa, nyediakan takjil, macam-macam itu. Kalau mereka tidak beriman, tetap itu nilainya di sisi Allah tidak ada ya. Ini arti dihapus. Sayuh bitu a'malahum.
Ya, dan menjadikan amal-amal mereka seperti debu beterbangan, dan Allah juga akan menggagalkan makar dan upaya buruk mereka. Ya. Ya, sebagian ulama itu mengartikan alladzina kafaru di dalam ayat ini. Ya, di ayat ada sebagian ulama membatasi siapa mereka itu, yaitu orang-orang Yahudi dari kelompok Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ya, itu tinggalnya di Madinah. Karena selalu berkhianat pada Nabi, akhirnya diusir dari Madinah, sehingga sekarang Madinah tidak ada orang Yahudi. Ya, zaman Nabi ada orang Yahudi. Ya, walaupun sebagian juga masuk Islam. Sebabnya gampang, ada yang karena diberi dawah, Abdullah bin Salam itu melihat Nabi dari kejauhan, oh wajah orang ini, oh wajah orang yang tidak pernah bohong, gitulah. Melihat dari kejauhan wajahnya orang ini mesti orang benar, nggak bohong. Ya, dengan melihat itu saja dia lalu masuk Islam. Itu namanya hidayah Allah. Ya, nggak tahu ya, kalau kita melihat wajah orang itu memang kadang-kadang nggak begitu, wong ki temen wong iki. Nggak tahu kalau bapak-bapak melihat wajahnya Nazaruddin itu wajah wajah pembohong atau wajah ya. Ya. Banyak ya, jadi politikus itu memang banyak ya, wajahnya Ruhut Sitompul itu bagaimana. Ya, kita nggak ngerasani orang. Ya, mereka ya, Bani Quraidah dan Bani Nadir itu melakukan makar terhadap Nabi, ingin membunuh Nabi, ya, sekaligus juga umat Islam. Padahal telah jelas bagi mereka kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran ajaran beliau melalui apa yang mereka temukan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat. Mereka dalam kitab mereka itu sudah ada bahwa nanti akhirnya Allah akan mengutus seorang Nabi akhir zaman, itu sudah ada. Ya. Huruf sin pada sayuh itu aslinya akhbato yuhbitu. Kenapa dikasih sin? Itu dapat dipahami, itu artinya akan. Ya. Sekarang kalau misalnya anak akhruju, itu berbeda dengan sa'akhruju gitu ya. Anak akra'u, saya baca sekarang. Sa'akra'u nanti saya sebentar lagi akan baca. Itu kan huruf sin. Ada sayaqulus sufaha'u misalnya di dalam ayat Quran. Yakni penghapusan amal-amal mereka itu terjadi di masa yang akan datang dan dapat juga berfungsi sebagai penguat, sehingga itu berarti pasti sayuh itu pasti dihapuskan pahala amal-amal mereka. Ya. Itu inti dari ayat tersebut. Tadi kalau misalkan itu sebagai pengantar ayat-ayat berikutnya, mari kita ikuti ayat 3 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Ya, jadi ini erat sekali ayat yang lalu dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, kita sudah berusaha. Kita ini sudah berusaha mentaati Allah dan mentaati Rasul. Mudah-mudahan usaha kita itu dapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima begitu ya. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu menghapus amal-amal. Ya.
Kalau innal hasanat yudhibnas sayyiat, perbuatan baik bisa menghapus yang jelek kan gitu ya. Kalau kita mau bertobat, tapi bisa juga amal baik kita itu bisa terhapus juga. Contohnya kalau kita itu tidak ikhlas, riya, gitu ya. Ya. Atau ada sifat nifak di dalam hati kita, antara ngomong dengan perbuatannya enggak sama. Innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi, sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, summa matu, kemudian mereka mati, wahum kufarun, dalam keadaan kekafiran, ya, belum sempat tobat, ya, mati dalam keadaan kafir. Fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan, sekali-kali tidak akan, lan lagi diulang dia. Bukan la yaghfiru. Kalau la yaghfiru mungkin nanti akan diampuni, tapi la yaghfirullahu, tidak akan mengampuni mereka. Ya, orang yang menghalangi ke jalan Allah kemudian mati dalam keadaan semacam itu. Ya. Mudah-mudahan saja ya. Amin. Yang masih kafir ada keinginan menghalangi jalan Allah, cepat-cepat bertobat gitu ya. Ya, cepat-cepat mau bertobat ya. Ya, jalannya ya, hidayah Allah itu macam. Mungkin mendengarkan pengajian kita juga mereka sadar kadang-kadang ada bencana ya, tahu-tahu tanpa sebab, enggak ono angin ngopo, ada kayu roboh omahe ketiban kayu, tapi wonge slamet loh. Bisa juga kan gitu ya. Namanya ada inayah dari Allah. Gambarannya secara lahir mestine korban, tapi kok slamet. Wutuh bapak ibune sak anak-anake wutuh. Nah, itu kadang-kadang dengan cara begitu, oh ini kuasanya Gusti Allah. Kemudian jadi taat pada Allah, bisa begitu itu ya. Ya, umpamane kali berantas banjir misalnya, sing di pinggir-pinggir kali ku ana sing katut tapi wis padha ndek pinggire tapi kok selamat. Nah, ini kuasane Gusti Allah. Setelah ayat yang lalu mengancam para pembangkang dari kaum kafir dan munafik, serta menyatakan bahwa amal-amal baik mereka akan dihapus oleh Allah, tidak berpahala maksudnya, serta makar mereka akan digagalkannya, usaha mereka akan bunuh Nabi dan sebagainya itu pasti gagal karena Nabi dilindungi Allah. Maka gini, dalam ayat ini Allah yang Maha Kuasa itu mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang beriman sambil menasihati mereka agar tidak meneladani orang-orang kafir dan munafik. Ini nasihat dalam hal apapun. Ya, dalam cara mencari rezeki ojo tiru-tiru wong kafir, dalam cara berpakaian ojo tiru-tiru wong kafir, dalam segala hal gitulah. Ya, kadang-kadang ya sholat tapi pakaiannya tidak sesuai dengan kaidah yang diberikan oleh Islam. Artinya harus menutup aurat itu, tidak melakukan itu. Ya. Ya, kadang-kadang kita ini repot ya. Duwe tangga, penganggone macam-macam gitu. Iya. Ya, mestinya kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan. Tapi menurut saya itu kalau yang tidak menutup aurat itu wanita, kalau hati saya itu kok sing pantes sing elingno padha wedoke gitu loh. Menurut saya, tapi sebenarnya kita punya kewajiban. Kalau padha wedoke ra penak. Wong sampean gawe kathok sak kilan karo gawe rok dawa, jane ya nganggo rok sing dawa gak ngurangi ayu sampean ngono. Iya. Malah kalau sampean gawe kathok sak kilan itu malah mungkin bisa menggoda orang kan gitu. Orang yang tidak kuat imannya bisa tergoda ya. Kadang-kadang saya ini gimana ya, kalau saya langsung
mungkin ya nggak enak. Tapi kadang-kadang sama-sama ibunya kira-kira pada sungkan. Ya apa cara ngilingno gitu. Ya, tapi mudah-mudahan ya diingatkan. Ya, itu amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan mudah-mudahan bersama dengan itu ada petunjuk dari Allah, orang itu lalu sadar. Aku ngene ya ora tambah ayu kok. Ya. Mudah-mudahan lah begitu ya. Ayat di atas berseru, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Quran. Termasuk tadi itu, cara berpakaian, cara mencari rezeki ya. Dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya. Ya, baik itu contoh Nabi maupun ucapan beliau. Ya. Hadis itu kan sunnah itu kan semacam begitu ya. Saya contoh kalau misalnya itu sekarang karena orang punya ekonomi yang relatif banyak cukup gitu ya, ya jadi sering diundang akikoh macam-macam itu ya, karena ya itu kan kambing juga gampang, pesen aja sudah jadi, enggak ya, baunya enggak tonggone roh wis mateng ya, ya. Itu salah satu daripada mengikuti sunnah Rasul. Sunnah yang lain, perintah-perintah yang lain, ya mari kita kerjakan. Itu berupa contoh itu Nabi ya. Di samping ada ucapan beliau, tapi Nabi waktu lahir cucunya, baik yang namanya Hasan yang besar maupun Husain yang kecil, itu Nabi eyangnya, mbahnya yang mengakikai. Nggak tahu pada waktu itu pada keluarganya Ali bin Abi Thalib mungkin juga tidak kaya gitu. Ya, ya, jangan bayangkan bahwa keluarga sahabat Nabi berkecukupan, tidak. Ya. Mungkin keberhasilan mereka antara lain seperti itu. Tidak mementingkan dirinya sendiri untuk banyak makan dan numpuk-numpuk harta kan gitu ya. Ya, pagi tadi sopir saya itu bilang, Pak, orang Indonesia itu kaya-kaya ya. Buktinya apa? Hotel-hotel penuh semua. Ya, hotel-hotel penuh semua gitu. Sudah full book istilahnya. Ya, itu kan menunjukkan kaya ya. Kadang-kadang hotel itu bisa satu malam itu bisa 3 juta gitu loh ya. Ya. Ya, saya kadang-kadang baca itu ya. Misalnya di hotel yang baru dibuka, Arya Kajayana yang dekat Matos itu ya kamar ya shoot itu bisa di atas 3 juta. Ya itu kalau tidak orang kaya kan. Ya. Padahal ukuran kita itu ukuran ngantuk. Ya, ukurannya ngantuk. Ya. Itu yang biasanya mancas becak, lah kesel itu dimanapun di emperi masjid ya turu gitu. Tanpa bayar. Ya itu harus disyukuri, bisa tidur itu suatu nikmat yang luar biasa. Habis tidur kita kan seger kembali, apalagi dipijeti oleh ya anak buahnya Pak Gimin gitu. Ya, ya habis diurut bisa nyaman tidurnya ya, habis bangun tidur sudah seger kembali, bisa ya beraktivitas kembali. Syukur-syukur aktivitas itu untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Tapi toh ada orang yang membangkang, yang menghalangi jalan-jalan menuju ridho Allah. Jika kamu membangkang ya, ini semacam ancaman Allah, maka kamu serupa dengan orang-orang kafir. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi diri mereka dan orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, ya, wa matu wa hum kuffarun, ya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun bagi mereka. La yaghfirallahu lahum. Ya, Allah tidak akan menghapus dosa mereka, tidak juga menutupi aib mereka, bahkan mereka akan dipermalukan. Ya, kalau orang ada
bibit iman, bersyahadat. Pada suatu saat tidak tahu sebabnya kok tergelincir berbuat maksiat. Kalau mau bertobat, ini peluang itu besar. Pintu tobat tidak pernah ditutup siang, malam, pagi, sore. Bagi orang laki-laki, orang perempuan, orang tua, orang muda, pintu tobat itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Saya baca hadis, ya kalau ada seorang itu bertobat, ya, itu gembiranya Allah. Gembiranya Allah, senangnya Allah melebihi orang yang kehilangan barang, kemudian barang itu ketemu. Ya, misalnya ada seorang, ya sudah, mobilnya relatif baik, Avanza, sudah dikunci juga, gitu ya. Tahu-tahu bangun tidur kok nggak ada. Ya, bagaimanapun kan juga susah kan, ya. Tapi tahu-tahu ada lapor, Pak. Mobil sampean nduk pinggir ndek kedung kandang pinggir dalan ana montor tolong dina gak ono sing ya diberitahu gitu-gitu ya. Itu kan oh ini mobil saya, ciri-cirinya ini nomornya ya, suratnya ada sini ya, kemudian itu kan gembira. Gembira. Ya seperti itulah gembiranya Allah terhadap orang baik satu, dua maupun banyak yang bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin melebihi itu ya, gembiranya Allah, senangnya Allah daripada orang yang kehilangan kemudian barang itu ditemukan kembali. Itu bandingannya semacam itu. Ya, para mufassir, ahli-ahli Al-Quran menerangkan ya, apabila perintah taat pada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang maksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah, baik yang diperintahkannya secara langsung dalam Al-Quran maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Nabi melalui hadis-hadis beliau. Di dalam ayat ini tadi, perintah taat kepada Rasul di sini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang beliau perintahkan secara langsung ya. Adapun bila perintah taat diulangi seperti pada ayat di atas atau pada surat An-Nisa 59, maka di situ Rasul memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Ya, ada. Dan kadang-kadang perintah taat itu sumbernya perintah dari Allah sekaligus dari Rasul. Tapi ada juga perintah dari Allah langsung tidak ada, tapi ada perintah dari Rasul. Ya. Ya, ini contohnya. Perintah taat pada Rasul adalah perintah tanpa syarat, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru. Ya, tidak ada perintah Rasul itu yang salah atau keliru. Tidak ada juga yang bertentangan dengan perintah Allah, karena jika ada maka tentu kewajiban taat pada beliau tidak sejalan dengan perintah taat pada Allah, dan tentu juga ada di antara perintah beliau yang keliru. Contohnya begini, ya, pada suatu hari kan ada orang mengawinkan kurma itu ya, ya sama dengan kita mengawinkan salak ya, salak jantan, salak betina ya. Atau bunga-bunga tertentu yang memang harus dibantu, vanili dan sebagainya itu. Pada suatu saat, gak usah, bahasa Jawanya gitu, gak usah kok kawin no gitu ya. Orang itu lalu biasanya mengawinkan, kemudian karena Nabi mengatakan begitu, dia turun dari batang kurma. Ternyata tahun itu hasil kurmanya menurun gitu. Tidak sebagaimana biasa waktu dikawinkan itu. Kemudian orang itu lapor pada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hal-hal yang teknis seperti itu kamu lebih tahu. Dalam hal ini Nabi bisa juga keliru ya, Nabi. Tapi bukan urusan agama. Urusan ya seperti itu, teknik ya, dalam dunia pertanian dan sebagainya bisa ya. Tapi urusan agama, urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, urusan nikah, urusan iddah dan sebagainya,
itu tidak ada yang keliru, gitu ya. Jadi kita harus yakin. Kalau misalnya bertentangan dengan ayat Al-Quran, itu ahli-ahli sudah berpikir ya. Kalau ada misalnya hadis kok bertentangan dengan Al-Quran, ya hadisnya dianggap dhaif. Kan dianggap dhaif itu tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum halal dan haram. Seperti itu. Ada juga yang memahami, ya tadi ada wala tubtilu a'malakum, jangan membatalkan ya amal-amal kamu. Apa artinya ya? Ada yang memahami larangan pembatal amal itu dalam arti jangan menghentikan amal-amal baik yang selama ini kamu kerjakan. Karena dengan menghentikan dan tidak melakukannya lagi, tidak sustainable, artinya berterus-terus ya, istiqomah, kamu bagian batalkan pahala-pahala yang mestinya kamu dapatkan jika terus melakukan amal-amal baik itu. Ya, pembahasan fikih barangkali lebih rinci lagi. Kalau kita sholat, ya kita sholat tidak jamaah, kebetulan sholat di rumah, entah itu sholat wajib atau sholat sunat, baru dapat 1 rakaat. Ya, bel tamu itu bunyi, tok tok assalamualaikum itu bunyi. Itu ahli fikih. Ya, caranya jangan dibatalkan, tapi keraskanlah. Kalau itu sedang takbir ya keraskan Allahu Akbar supaya si tamu ngerti bahwa tuan rumah masih dalam keadaan sholat. Ya, itu misalnya cara supaya tidak melanggar ayat ini wala tubtilu a'malakum. Itu ya. Biasanya kan bisa terjadi begitu ya. Kita sedang sholat kemudian ada tamu dan tamu itu penting ya. Tamu itu mungkin penting ya, tidak tahu apa bawa kue dan sebagainya ya. Iya. Tetangganya banyak ya, juga bawa kue Natal. Kan orang kalau yang Natal itu kan tidak sholat, nggak tahu ini zuhur atau asar, nggak ngerti waktunya apa gitu ya. Kue Natal ya kan terima kue kan, jangan, tidak usah ragu-ragu. Itu mereka beli dari toko misalnya ya, kita ya, bahkan dalam Al-Quran sembelian orang-orang ahlul kitab itu khillul lakum ya, sembelian orang-orang ahli kitab apalagi kita tahu ya itu halal itu ya. Jadi kita nggak usah terlalu ragu-ragu terhadap ya terterane wong Natalan. Ya. Kita lanjutkan ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa tad'u ila salmi. Wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Shadaqallahul adzim. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Wa tad'u ila salmi, dan mengajak menuju perdamaian. Wa antumul a'launa, padahal kamulah orang-orang yang di atas. Ya, jangan gampang-gampang mereka dalam ya yang dihadapi Nabi ini dalam situasi keseser, barangkali sudah hampir-hampir kalah, mereka kok ngajak ayo damai kan gitu ya. Ini nampaknya tak boleh begitu itu ya. Wa antumul a'launa, kamu sedang dalam keadaan ya di atas angin gitu kira-kira. Wallahu ma'akum, karena Allah bersama kamu. Wala yatirakum a'malakum, dan sekali-kali Allah tidak akan mengurangi amal-amal kamu. Ya, setelah ayat yang lalu mewanti-wanti orang beriman agar tidak berlaku seperti kelakuan orang kafir dan munafik, maka ayat di atas seolah-olah menyatakan begini. Kalau ketidaktaatan pada Allah dan Rasulnya mengakibatkan murka Allah, ya, misalnya meninggalkan medan perang, itu kan, itu Allah jadi murka kan ya.
Kalau contohnya seperti itu, kalau ketidaktaatan itu menyebabkan murkanya Allah, maka taatilah Allah dan Rasulnya, termasuk dalam perintahnya berjihad. Dan jangan kamu merasa rendah diri sehingga mencari dalih untuk menghindari perang. Tidak boleh. Ya, itu bisa aja, ya, macam-macam. Wah, senjatamu kalah kalau senjata musuh. Ya, Indonesia itu kan pernah mengalami dalam sejarah kemerdekaan itu, ya. Zaman PRRI Permesta itu kalau pernah mencatat, ya, senjata kita itu senjata lama-lama. Mereka bazooka waktu itu, senjata baru di zaman itu, ya, di tahun 60 berapa, ya. Ya, akhir 50-an, 58, 59, bazooka waktu itu. Mungkin sekarang bazooka itu kan sudah ditinggalkan dengan ada pesawat AK macam-macam itu, ya. Ya, jadi walaupun senjata musuh misalnya lebih modern, kita nggak boleh merasa rendah diri, ya. Dan jangan mengajak musuh-musuh kamu menuju perdamaian karena alasan takut kepada mereka atau menghindari kematian, padahal kamulah orang-orang yang di atas, yakni mengatasi semua pihak karena kebenaran yang kamu miliki dan kamu perjuangkan. Ya, kebenaran agama, kebenaran yang mutlak tingginya, itu diperjuangkan apapun risiko yang akan dihadapi. Ya. Dan Allah yang Maha Esa pun kuasa, ya, menyertai kamu, mendampingi kamu. Wallahu ma'akum. Ya, dan Allah akan membela dan memenangkan kamu, dan Allah sekali-sekali tidak akan mengurangi ganjaran amalan-amalan kamu. Ini mendorong, memberi motivasi. Ya, kalau kita berjihad dalam bentuk apapun, ya, jihad itu kan, ya, li'iqra'i kalimatillah, ya, mengangkat agama Allah dengan cara apapun, ya, dengan infak, dengan macam-macam, dengan berlaku baik saja itu sudah, ya kan, daripada orang muslim yang misalnya korupsi itu mencoreng Islam gitu. Orang Islam kok korupsi, itu mencoreng Islam. Kelakuannya baik karo tanggane apik, itu aja sudah termasuk dakwah itu, ya, bilisanil hal, ya, dengan, ya, kelakuan, bukan hanya dengan ucapan. Ya, ucapan yang terkenal barangkali dari Syekh Muhammad Abduh, ya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup, ya, kebaikannya karena kelakuan orang-orang Islam yang tidak melaksanakan agamanya dengan benar. Ya, contohnya itu, Pak. Ya, korupsi, ya, gelut karo dulure dhewe. Ya, gelut karo dulure itu mesti kan silaturahim itu kan harus berbaik-baik, tapi malah gelut. Ya, dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat surat Al-Anfal ayat 61 itu ada ayat yang mungkin memberi peluang kita berunding dengan musuh gitu, ya. Tapi syaratnya mereka memang yang, ya, itikadnya baik. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul alim. Dan jika mereka, ya, orang-orang yang memusuhi Islam itu condong kepada perdamaian, fajnah laha, maka condonglah kepadanya. Wa tawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Inna was-sami'ul alim, sesungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi mengetahui. Bahkan dengan ayat ini menjadi jelas bahwa pilihan pertama adalah perdamaian, bukan perang.
Selama ajaran Islam tidak terhalangi oleh lawan-lawannya, ya, bisa berdakwah bebas. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi sendiri melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin Mekah melalui perjanjian Hudaibiyah. Demikian juga Umar radhiyallahu an berdamai setelah ekspedisi yang dilakukan muslimin menuju Afrika Utara dan lain-lainnya. Kalau situ sudah kami ikut saja dengan pemerintahan Islam, nggak usah perang, ya sudah diterima. Jangan lalu kita berbuat brutal, menyerah kok dibedili gitu. Ya itu contoh yang diberikan oleh Islam. Oleh karena itu simpati pada Islam itu makin luas. Ya. Jadi Islam tersebar dengan damai. Di Indonesia itu kan begitu. Islam tersebar dengan damai. Ya, dari ujung sampai ujung pulau itu ada masjid, ya, ada musola, ya, ada orang azan, ada orang sholat. Jumlahnya berapa? Ya, kalau tidak sampai 90%, mungkin ya kurang-kurang sedikit. Ya, kalau misalnya 240 juta, tidak kurang daripada 200 juta. Itu saudara-saudara kita, muslimin dan muslimat, gitu. Ya, tanpa perang, Pak. Tanpa perang. Tinggal bagaimana supaya ya kita kembali kepada Islam yang sebenarnya. Tadi contohnya itu, mbok ya Mas, kono ojo korupsi, seperti itu. Ya seperti itu, dandani ojo maling, ojo ngerampok. Tapi itu dalam kehidupan memang selalu ada. Ya, jadi dihukum biasa. Ya, mereka harus dihukum ya supaya kapok, nggak nulari liyane. Ya, korupsi kok dihukum enteng, katanya Pak Mahfud tadi malam itu ada. Ya, narapidana korupsi janji dengan temannya yang tidak korupsi. Dilputiman yang kok jam sak menit temonono aku. Nek endi? Di hotel. Ya, jadi koruptor itu mestinya itu di ya kamar penjara, tapi menemuinya di hotel. Itu penyebabnya orang yang korupsi itu enggak kapok-kapok. Karena koruptor itu boleh keluar masuk LP, ya, lembaga masyarakat itu dengan bebas. Ya, hanya barangkali memberi tip pada sipir namanya, ya. Bahkan mungkin bukan sipirnya aja, di atas sipir juga mendapat bagian gitu. Na'udzubillah. Ya. Ya, janji saya tadi kita coba akhiri aja surat ini, saya tambah sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hakikat hidup ayat ini. Ya, saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya laibu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ha antum haula'i tud'auna tunfiqu fi sabilillahi fa minkum may yabkhalu wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ya, namanya hakikat hidup itu seperti ini. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, laibun walahun. Dan jika kamu bertakwa, beriman serta bertakwa, Allah akan menganugerahkan kepada kamu pahala. Ya, beriman dan bertakwa. Ya, iman itu uryan, iman itu telanjang, walibasuhu takwa. Pakaian iman itu adalah takwa, berbagai macam aktivitas ketaatan itu. Allah akan menganugerahkan kamu pahala, ya, pahala kamu. Dan Allah tidak akan meminta harta-harta kamu. Dan
Jika dia Allah ya memintanya kepada kamu, lalu lalu Allah mendesak kamu, niscaya kamu akan kikir. Dan Allah akan menampakkan kedengkian kamu. Ingatlah ya bahwa kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan harta pada jalan Allah. Ya, tud'auna itu diajak untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Semua itu ya, kamu itu ya. Lalu di antara kamu ada yang kikir, ya, di antara kamu nyatanya kan begitu ya. Ya. Pada siapa yang kikir, maka sesungguhnya dianya kikir terhadap dirinya sendiri. Ya, itu ibaratnya nggak nanam gitu loh. Nanti akhirnya nggak panen, karena gitu ya. Di dunia pun juga begitu. Orang kikir belum tentu kalau dia hartanya tambah banyak, belum tentu. Ya. Karena ada malaikat, sekarang tuh ada malaikat berdoa, Allahumma a'tini munfiqan khalafan, ya Allah berilah orang-orang yang berinfak tuh ganti gitu ya. Sekarang infak ya, entah sore nanti atau besok sudah diganti, seolah-olah tidak kurang, bahkan gantinya lebih banyak. Waqti mumsikan talafan, ya doanya malaikat. Dan kasihlah orang yang mencengkeram hartanya, eman-eman ditokno, itu kerusakan. Itu malaikat keliling terus ya. Ya, jadi orang yang kikir sebenarnya kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya. Allah itu al-ghani. Bukan ghani saja, Allah itu juga mughni. Di samping Allah kaya juga menjadikan orang-orang ini jadi kaya. Ya, tadi diceritakan pagi-pagi sugih-sugih Pak Indonesia hotel kebek. Ya, tempat-tempat wisata antri ya, dimanapun ya, kebun binatang Surabaya, Ragunan di Jakarta, macam itu penuh ya. Ya, kebetulan karena bersama dengan liburan sekolah ya. Ya, itu wong dodol apa payu maksudnya? Dodol buah payu, dodol kacang payu, dodol gedang payu. Caranya Allah membagi rezeki. Ya, tukang ojek ya payu. Tukang becak juga payu. Kadang-kadang kan turis asing itu suka naik becak. Gitu. Ya. Jadi Allah maha kaya. Dan kamu orang-orang yang butuh, antumul fuqara. Ya. Kita ini orang yang butuh, mohon juga pada Allah. Boleh ya menyebut ya Razzaq, ya, berilah kami rezeki. Dan jika kamu berpaling ya, niscaya Allah akan mengganti kaum yang lain. Kalau sudah tidak ada yang taat pada Allah, dihancurkan kaum itu, diganti kaum yang lain yang barangkali masih mau taat, gitu ya. Berpaling akan dihapuskan, orang yang baik semua juga akan dihapuskan. Wis gak ono sing njaluk ngapura nang Gusti Allah, diganti ya, orang yang mau berbuat salah, yang mau istighfar pada Allah gitu loh. Jadi kalau ayat yang melarang kaum beriman merasa lemah dalam menghadapi musuh dan melarang mereka berdamai bila kondisi mengharuskan mereka berperang, atau hanya karena ingin mempertahankan hidup duniawi tetapi mengorbankan nilai-nilai agama, itu kan banyak ya. Contohnya gimana ya? Ya, contohnya barangkali yang kita lihat sehari-hari itu ingin mempertahankan kekayaan duniawi ya, batas perkebunan yang puluhan ribu hektar ya. Padahal dulu sudah ditempati oleh orang-orang penduduk dulu, tapi untuk mempertahankan ini mereka berani bayar pengaman, tidak tahu itu aparat atau Pam Swakarsa misalnya, untuk mempertahankan kekayaan ini ya. Padahal ada hak orang-orang yang aslinya tinggal di situ ya, kita rasakan sekarang
Nah, itu banyak tempat. Ya mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik. Nah, jangan ada didolimi, ya. Jangan ada yang didolimi. Doa orang dolim itu makbul, ya. Doa orang dolim itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sisi lain ayat yang lalu menanamkan juga optimisme serta menghapus kekhawatiran mereka. Karena apa Allah? Wallahu ma'akum, Allah selalu bersama kamu. Kamu tidak ditinggalkan oleh Allah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau firman Allah misalnya kita nggak boleh kikir dan sebagainya. Misalnya walayas'alkum amwa. Ya, amwa lakum. Allah tidak meminta harta-harta kamu. Bisa juga berarti Allah tidak meminta dari kamu harta kamu untuk dia, untuk Allah. Karena Allah kan maha kaya dan Allah tidak butuh harta. Kita kurban pun Allah tidak butuhkan daging dan sebagainya, ya. Walakin taqwa minkum, ketakwaan kamu itu yang akan berguna bagi kamu sendiri. Tapi apa yang diminta oleh Allah, ya Allah meminta kamu menafkahkan harta kamu untuk kepentingan kamu. Ya, ada ketentuannya. Kalau zakat wajib seperti ini, barang ini, kalau pada barang dagangan semacam ini, kalau pertanian semacam ini, rojo koyo seperti ini sudah diatur dalam fikih gitu ya. Ya, jadi bukan Allah minta, enggak. Gunakan ya sesuai dengan ketentuan Allah, itu kembali pada manusia. Ya, infak ya. Zakat itu jelas, innama shadaqatu lil fuqara'il masakin sampai 8 asnaf itu sudah diatur. Payuh fikum terambil kata al-ikhfa, yakni pencapaian batas akhir dari sesuatu. Ya. Huruf sin pada yastabdil. Ya, in tawallu yastabdil qauman. Ya. Sinnya itu menguatkan sehingga kata tersebut berarti sungguh akan menggantikan. Ya, tidak tahu seluruh negara Indonesia kalau semua sudah maksiat ya bisa dikatakan, atau satu daerah tertentu, satu kecamatan dan sebagainya. Ya, ada banjir, ada angin, digantikan dengan orang lain. Kalau sudah tidak bisa diharapkan, Allah begitu. Sementara ulama menunjuk kaum tertentu yang mereka juga sebagai pengganti masyarakat Arab yang bukan masyarakat yang dijumpai oleh ayat ini. Misalnya ada yang menyatakan kaum yang menggantikan adalah masyarakat Persia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi melalui Abu Hurairah. Tapi hadis ini dinilai lemah, gitu ya. Saya nggak tahu juga ya. Kalau kita melihat orang Persia itu, Iran itu kan mazhabnya Syiah, kan gitu ya. Iya. Jadi orang Irak itu sekarang, itu asalnya kan orang Arab gitu ya. Itu sekarang penganut Syiahnya lebih besar daripada Sunninya gitu. Ya, Bahrain sudah mulai bergolak, ya, termasuk Yaman itu yang bergolak itu adalah orang-orang Syiah. Apa ini? Walaupun hadis ini dhaif katanya, bisa juga gitu ya. Karena kita orang-orang Arab di sini itu tidak berpegang teguh dengan agamanya sehingga bisa diganti oleh orang lain, baik itu fisik orangnya maupun akidahnya, gitu loh ya, baik itu orangnya maupun akidahnya. Dikatakan sini, tapi hadis ini dinilai lemah karena itu adalah lebih bijaksana untuk tidak menunjuk kaum atau bangsa tertentu, karena tidak ada petunjuk dari ayat ini atau dari Nabi yang menyangkut bangsa yang dimaksud. Tapi bisa saya katakan tadi, entah itu satu negara, itu satu desa, ya, karena sudah sangat sekali ya tidak taat, kemudian hapus karena bencana, diganti oleh orang lain. Ya, sekarang peringatan 7 tahun tsunami ini. Ya, dulu tanggal 26 Desember, hari Ahad itu saya tahu persis dan tidak pernah akan lupa itu ya. Kenapa kok tidak bisa lupa? Saya ngaji itu di kantor NU. Saya cerita tentang
malaikat itu sudah mencabut nyawa sekarang tidak satu-satu gitu ya. Habis itu kan ada peristiwa, ada helikopter yang mengangkat petinggi-petinggi TNI yang jatuh ya. Saya contohkan begitu. Saya pulang. Berita di Aceh ada sekian orang, 4 orang bayi dan sebagainya. Terus sampai ratusan ribu itu. Jadi saya nggak bisa lupa itu ya. Dan mudah-mudahan itu pun ya ada juga barangkali sesuatu yang harus orang Aceh itu introspeksi, mawas diri. Apa yang selama ini mereka lakukan kan mungsuan bongsone dewe kan pada waktu itu. Saya pernah haji waktu itu, tahun-tahun itu, ketemu orang Aceh. Saya katakan, dongane wong Aceh itu tidak akan diterima oleh Allah, saya begitu. Ya, sebab yang satu orang Jakarta misalnya ingin Bu Aceh itu selalu ya patuh pada Jakarta kan gitu ya. Tapi orang Aceh sendiri, Aceh kan ingin lepas, ingin merdeka. Loro-lorone gak ditampa terus. Dongane karo Gusti Allah itu guyon, itu guyon. Ya, tapi itu saya katakan. Alhamdulillah ya Aceh dengan ada mediatornya kemudian sudah jadi satu, mudah-mudahan seterusnya Aceh akan lebih baik ya, tidak usah ganggu-ganggu sehingga bisa membangun negerinya dan hindarkan juga dari korupsi-korupsi itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.